Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Zahra dengan NPM 2142 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi cycle. Nah, yang pertama, untuk menstruasi itu sendiri merupakan keadaan fisiologis dan siklik berupa pengeluaran sekret yang terdiri dari darah dan jaringan mukosa dari uterus melalui vagina yang dikendalikan oleh hormon secara normal. Nah, yang pertama di sini saya untuk menstruasi cycle itu sendiri terdiri dari ovarian cycle dan juga uterine cycle. Nah, yang mana pada menstruasi cycle ini sendiri memerlukan atau melibatkan dari hormon-hormon terutama hormon FSH dan LH. Yang mana yang pertama untuk siklusnya itu sendiri akan ada dari hipotalamus yang akan merilis hormon yang berupa GnRH yang akan menghasilkan FSH dan LH yang berasal dari anterior pituitary gland. Nah, di sini akan berfungsi. Yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu dari ovarian cycle. Di sini untuk ovarian cycle itu terdiri dari primordial cycle, primary follicle, secondary follicle, motor follicle, ovulation, corpus luteum dan corpus albicans. Nah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk fase ovarian cycle itu sendiri dari primordial follicle ini sendiri itu dihasilkan dari hormon berupa FSH, yang mana pada primordial cycle ini sendiri adanya oosit primer dan single layer granula cell. Lalu juga yang fase kedua berupa primary, yang mana pada fase ini sendiri itu ada yang mana dia itu diselubungi oleh follicular cell. Nah, selanjutnya kita akan pada fase kedua yaitu primary follicle, yang mana primary follicle ini sendiri dibantu atau dihasilkan oleh hormon berupa FSH, dilihat dari garis panah ini. Nah, untuk primary follicle ini sendiri akan terdiri dari oosit primer, yang mana akan ada zona vellucida. Di sini zona vellucida yang kaya akan glycoprotein, namun pada primary follicle ini sendiri belum adanya antrum. Nah, lalu yang kedua masuk ke secondary follicle. Nah, untuk secondary follicle ini dia itu dibentuk atau dibantu stimulusnya oleh FSH dan LH, yang mana pada secondary follicle itu sendiri secondary follicle itu sendiri terdapat struktur antrum. Ini dilihat ada struktur antrumnya. Antrum itu adalah kantong yang berisi cairan, mulai dari ada TK sel dan juga TK interna. Nah, untuk TK interna itu sendiri dia itu berfungsi menghasilkan hormon androgen yang dibutuhkan dalam sintesis hormon estradiol. Hormon yang dihasilkan itu berupa hormon estrogen. Lalu yang kedua berupa TK interna. Nah, untuk TK interna itu sendiri ada sebagai konektif tisu yang melindungi folikel dan oosit, atau TK interna itu sendiri berfungsi sebagai sel penyokong. Nah, lalu kita masuk ke fase ketiga, ya berupa fase keempat, maksudnya berupa motor folikel. Nah, di sini untuk motor folikel juga dibantu stimulusnya oleh FSH dan LH. Nah, di sini untuk motor folikel itu sendiri akan ada corona radiata. Di sini ada corona radiata. Nah, corona radiata itu sendiri akan mengelilingi oosit dan bagian dari granulasi sel yang berfungsi memberikan supaya nutrisi ke oosit ketika lepas dari ovarium. Lalu akan masuk tahap ovulasi. Untuk ovulasi ini sendiri dia akan disekresikan dibantu oleh LH. Nah, di sini saat oosit itu sekunder, maka dia akan keluar dari bagian ovariumnya, dilepaskan lalu ditangkap oleh pimprin, masuk ke dalam tuba Fallopi, mengalami pergerakan dibantu oleh sel yang ada di tuba Fallopi. Nah, apabila dia itu masuk apabila dia masuk ke proses pertumbuhan atau fertilisasi. Lalu juga ada corpus luteum. Di sini ada corpus luteum. Nah, di sini dia tuh folikel yang sudah mengalami proses ovulasi. Nah, mana dia akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan mengeluarkan hormon berupa estrogen dan progesteron. Lalu masuk ke corpus albicans. Nah, di sini jika tidak ada prosesnya fertilisasi, maka corpus luteum akan berinovasi atau berubah itu menjadi corpus albicans. Nah, untuk corpus albicans ini sendiri merupakan jenis jaringan fibros yang tidak memiliki fungsinya. Nah, ini mungkin secara singkat mengenai ovarian cycle, yang mana sudah dijelaskan tadi bahwa secondary follicle, motor follicle,
sebuah hormon bernama hormon estrogen, dan juga korpus luteumnya akan menghasilkan berupa progesteron dan estrogen akan berfungsi pada masa menstruasi cycle pada uterine cycle, yang mana pada uterine cycle ini sendiri akan ada fase menstruasi, ada fase proliferasi, ada fase cycle perifase, dan juga fase dari menstruasi itu sendiri. Yang pertama, untuk follicular fase tadi, untuk follicular fase tadi itu sendiri di sini itu sendiri terdiri dari 1 sampai 14 hari, yang mana di sini akan ada proses pematangan folikel, ada proliferasi dari mukosa uterin dan didominasi oleh hormon estrogen, yang mana dia itu berlangsung 1 sampai 14 hari. Nah, untuk untuk hari kedua dan hari ke-13 itu sendiri akan ada proliferasi dari sini proliferasi dari granula sel, yang mana di sini akan folikelnya itu bertambah, yang akan dibantu oleh proses yang mana akan dibantu oleh hormon estrogen. Nah, di sini perkembangan lapisan luar sel itu akan tumbuh berupa TK sel dan respon terhadap LH dengan produksi estrogen, dan akan terjadi proses motor folikel. Nah, itu sendiri terjadi dari hari kedua dan hari ke-13. Lalu ke hari ke-14 ini sendiri akan ada peningkatan LH di sini. Dari hari ke-14 ada LH yang meningkat, itu akan menstimulasi dari ovulasi di sini. Nah, di sini akan ada folikelnya itu akan ruptur, sekunder keluar dari bagian folikelnya seperti ini. Nah, di sini pada masa ovulasi ini sendiri maka dilihat maka LH-nya itu akan ada LH yang meningkat. Lalu kita akan masuk ke luteal fase untuk ovarian cycle-nya sendiri. Di sini itu hari ke-15 dan hari ke-25. Di sini oosit yang keluar akan berimigrasi ke uterus melalui bagian tuba fallopiae. Nah, untuk hari ke-25 di sini dilihat hari ke-25. Nah, di sini akan ada fase oosit yang tidak akan mengalami fertilisasi. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa jika dia akan mengalami ovulasi maka akan ada peningkatan dari progesteron dan estrogen. Jika tidak ada terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka dia akan berubah menjadi corpus albicans. Nah, oosit yang keluar tadi tidak mengalami fertilisasi, maka tidak akan ada pengeluaran dari HCG-nya. Nah, jadi tidak ada stimulasi dari corpus luteumnya. Corpus luteum itu akan mengalami apoptosis. Di sini corpus luteum akan mengalami apoptosis. Akan ada penurunan dari produksi progesteron dan estrogen, karena corpus luteum itu sendiri sudah dijelaskan akan menghasilkan proses progesteron dan estrogen. Nah, sehingga penurunan endometrium karena fase kontraksi dari arteri spiral. Untuk arteri spiral itu sendiri adalah berupa pada bagian basal fungsional pada dinding endometrium yang dia akan meluruh ketika tidak adanya terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, lalu adanya selanjutnya untuk di hari ke-25 juga pada fase itu oosit yang akan keluar mengalami fertilisasi. Jika dia mengalami fertilisasi atau pembuahan, maka akan ada pengeluaran dari hormon HCG atau hormon kehamilan. Nah, akan ada stimulasi CL-nya dan produksi dari estrogen dan progesteronnya itu akan meningkat karena untuk support kehamilan, dan akan adanya penebalan dari endometrium. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa fungsi dari estrogen dan progesteron itu, untuk estrogen sendiri itu adalah berfungsi estrogen sendiri itu berfungsi sebagai atau proliferasi dari sel-sel endometrium, dan juga untuk progesteron sendiri berfungsi untuk proliferasi dari kelenjar arteri spiral dan juga untuk kelenjar-kelenjar yang ada di progesteron. Jadi ketika ada proses kehamilan, maka progesteron dan estrogennya akan meningkat, mengakibatkan adanya penebalan dari dinding endometrium. Apabila dia tidak ada proses fertilisasi atau kehamilan, maka dia akan mengalami penurunan dan juga akan mengalami peluruhan dari dinding endometrium, sehingga akan terjadi proses menstruasi. Nah, selanjutnya di sini tadi kan sudah dijelaskan sedikit. Nah, untuk uterine cycle-nya itu sendiri dia akan ada fase menstrual fase yang di sini ada, yang mana akan ada functional layer. Nah, saat menstruasi tadi dinding endometriumnya akan luruh. Untuk saat akhir menstruasi endometrium itu akan tersisa sangat tipis. Nah, lalu juga untuk proliferasi fase itu ada fungsi layar yang ini. Ada fungsi untuk bergenerasi dan sekretari fase di sini untuk lanjut bergenerasi, akumulasi uterine gland dan sekresi glikogen. Nah, untuk itu sendiri berlangsung
fase itu sendiri kira-kira 5 hari pertama saat siklus, ya ini 1-5 hari. Lalu yang kedua itu preovulatory fase itu sendiri sampai akhir menstruasi, sampai sebelum adanya proses ovulasi. Untuk ovulatory fase ini sendiri kira-kira dari matur of follicle sampai keluarnya oosit sekunder pada hari ke-14 dan saat LH Short atau peningkatan dari AH-nya, dan pada pas ovulatory itu sendiri pada hari ke-15 sampai ke hari 28. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa antara FSH, LH, estrogen, progesteron, dan estrogen ini sendiri merupakan satu kesatuan untuk, dan ovarian cycle maupun lutein cycle di sini satu kesatuan untuk membentuk dari menstrual cycle. Baiklah, itu mungkin bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.